Om Swastiastu, umat sedharma yang saya kasihi. Dalam video ini saya ingin berbagi tentang nilai atau makna yang terkandung pada sarana upacara yang disebut dengan kalpika ya. Nah, mengenai sarana upacara yang disebut kalpika seperti ini, sekiranya kita sebagai orang Bali, khususnya ini para penglingsir atau tokoh-tokoh adat yang berkecimpung di urusan seksiatnya itu, ya pasti sudah mengenal yang disebut dengan kalpika. Nah, kalpika itu kan sebuah sarana upacara yang bahannya terbuat dari, yang membungkus itu daun kembang sepatu atau dalam bahasa Bali disebut dengan daun pucuk ya. Lagi itu dilipat sedemikian rupa, di dalamnya diisi bunga kembang sepatu, dan itu ada bunga Jepun atau Kamboja. Nah, ini dari bunga kembang sepatu itu ada nilai seperti ini muncul di pikiran. Kembang itu menunjukkan berkembang ya. Nah, ini dari kata kembang sepatu, kembang itu menunjukkan berkembang, dibungkus dengan kalpika, akal dan pikiran jadi berkembang. Itu saya temukan nilai seperti itu bila ini sepatu selalu patuh pada Tuhan ya. Dalam hal ini selalu patuh ikuti perintah Tuhan atau perintah agama, yaitu dalam keseharian kita meluangkan waktu untuk menyembah Tuhan ya, dengan syair pujian di pagi hari, sore hari, siang hari, atau tambah malam hari, disertai dengan ngacep-ngacep ya. Mengacep-ngacep itu bagaimana istilahnya? Mengharap kehadiran Tuhan dengan cara menyebut nama Tuhan berulang-ulang. Nah, dengan kita selalu memuja disertai ngacap menyebut nama Tuhan berulang-ulang yang memungkinkan Tuhan hadir, maka kehadiran Tuhan yang maha suci, yang sinarnya cemerlang, nah itu akan memungkinkan pikiran dan akal budi kita diterangi, yang membuat jadi berkembang di pemikiran, wawasan, keterampilan dari pikiran dan akal budi kita akan jadi berkembang. Nah, itu Jepun sendiri, bunga Jepun itu punya makna jenius puncaknya. Jadi kalau kita rajin patuhi ajaran agama, selalu patuh pada Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang jenius pada puncaknya, pada jika keyakinan kita sudah sampai pada ujungnya itu ya, itu kita akan jadi pribadi yang jenius. Setelah itu ada syair dari kata pucuk. Pucuk itu puas berkecukupan. Bisa jadi demikian kalau akal budi dan pikiran kita mengembang, pikiran kita jadi jenius, tentu di suatu saat bila tiba masanya kita bisa merasakan kepuasan hidup, berkecukupan lah gitu. Tetapi kalau kita ya jadi orang yang kurang cerdas, kurang jenius, mungkin tidak bisa mewujudkan kehidupan yang berkecukupan, tuh tidak bisa. Nah, ini makna atau nilai dari kalpika tersebut yang muncul di pikiran saya. Nah, sekiranya kedepannya supaya ada suatu perubahan hidup, supaya umat Hindu kita tidak merasa dibebani oleh simbol-simbol melulu yang maknanya tidak diketahui, lebih baik ya, mumpung ini nilainya saya temukan, sekiranya maknanya atau nilainya itu dipraktekkan dalam beragama. Dalam artian kalau nilainya atau maknanya diterapkan, kita beragama dengan filsafat ya. Beragama dengan filsafat itu singkat, sederhana, tapi amat bermanfaat untuk merubah pribadi kita, terutama kita jadi orang yang ini kurang cerdas, agak bodoh-bodoh, dan juga hidup dalam kehidupan perekonomian mungkin kita serba terbatas. Nah, supaya ada suatu perubahan dalam diri kita, sekiranya penting kita mengembangkan pikiran dan akal budi kita ya. Caranya yaitu selalu patuh pada Tuhan, luangkan waktu dalam keseharian pagi, sore, siang, malam gitu, barang 1 jam paling lama, tidak perlu lama-lama. Tapi kalau bisa dalam keseharian harus dijalani, walaupun mungkin singkat waktu,
Sesingkat-singkatnya 15 menit itu upayakan selalu ingat Tuhan. Dengan cara demikian kita akan jadi pribadi yang berkembang. Akal pikiran kita berkembang sehingga kita mampu merubah kondisi kehidupan kita yang awalnya mungkin jadi orang yang serba kekurangan terbatas. Jika akal dan pikiran kita mengembang jadi pribadi yang jenius, tentu bisa hidup kita menjadi apa? Sesuai kepanjangan kata pucuk, puas berkecukupan. Jadi sekali lagi saya informasikan kepada umat sedharma, sekiranya terapkan agama secara filsafat, supaya singkat, tidak terlalu dibebani dengan banyak upacara, supaya umat Hindu kita tidaklah seperti saya dengar-dengar banyak yang berpindah-pindah dengan alasan ribet, terlalu banyak simbol, ini itulah pakai uangnya. Itu karena kita tidak mengetahui maknanya. Nah, kalau sudah tahu maknanya, ya kenapa kita harus melulu pakai simbol? Kita langsung praktek. Prakteknya itulah selalu patuhi perintah Tuhan, rajin sembahyang, langsung ngacap-ngacap bertaruh, sebut namanya berulang-ulang, pagi, sore, siang. Bila waktunya nanti itulah pucuk, puas sampai puas hidup berkecukupan dan jepun jenius puncaknya, ya gitu. Nah, jepun puncak. Nih, kalau jadi orang jenius kita bisa mencapai puncak kejayaan, mungkin kayak begitu pemaknaan di pikiran saya muncul. Oke, umat sedharma yang saya kasih, mungkin itu ide-ide yang dapat saya sampaikan sehubungan dengan makna dari sarana upacara yang disebut kalpike. Di akhir cerita saya akhiri dengan ucapan Pramasanti, Om Santi 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 Om.